dimasukkan ke dalam surga, neraka. Tapi Allah menghadirkan mereka dengan secara paksa, muhdharun. Ya. Itu ya. Lil hisab, untuk dihisab. Nah, ini khabarun sani. Khabar yang kedua. Nah, apakah mereka itu orang-orang kafir dan musyrik sampai zaman sekarang itu percaya enggak bahwa manusia itu setelah mati akan dikumpulkan pada hari kiamat, akan dihidupkan kembali, kemudian akan dikumpulkan di yaumul hisab, akan dikumpulkan di yaumul mahsyar, ya, dikumpulkan di tempat mahsyar itu, dihisab. Apakah mereka itu percaya enggak? Kan? Ya tentu saja mereka tidak percaya. Lah, gimana? Orang udah mati, masa akan dihidupkan kembali gitu? Gimana caranya? Ya kan begitu. Itu pasti mereka akan bertanya seperti itu. Karena mereka tidak punya keyakinan. Kalau kita punya keyakinan, walaupun tidak rasional, tapi kita yakin kepada Allah. Kita yakin kepada Rasulullah, bahwa Rasulullah itu mengatakan demikian, itu benar. Begitu juga Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya benar. Karena kita punya keyakinan. Tapi kalau orang musyrik, orang kafir, itu mereka tidak percaya bahwa mereka akan dikumpulkan, akan dihidupkan kembali, ya, akan dibangkitkan, akan dihisab, akan masuk surga dan neraka. Surga atau neraka. Ya, mereka tidak percaya. Bagaimana menghidupkannya gitu kan? Tidak masuk akal. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperlihatkan bukti fisik kejadian di alam ini. Yang tadinya sesuatu itu mati, tetapi bisa hidup, bahkan menghidupkan yang lain. Ya. Contohnya apa? Contohnya lihat tumbuh-tumbuhan yang hidup di tanah. Tanah mati. Biji mati. Ya. Tapi ketika ditanam di situ bisa hidup. Nah, maka di sini disebutkan wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun. At-tarjamah. Ayat ke-33. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati, tandus. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian, maka dari biji-bijian itu mereka makan. Nah, ini dia. Ini dia. Coba ya, ini wa ayatun. Suatu tanda. Ya, ini contoh ya. Nah, coba lihat. Nah, kamu tuh. Contohnya ayatun, tanda atau kebesaran dari Allah. Lahum, bagi mereka. Apa? Al-ardul maitatu. Bumi atau tanah yang mati. Ya, tanah itu hidup apa mati? Mati kan? Dia tidak bisa bergerak. Ciri yang hidup itu adalah bergerak. Itu tanah mati. Bergerak nggak? Enggak. Itu mati. Ya. Tetapi ya, ahyainaha, kami hidupkan tanah itu, atau dari tanah itu, atau dengan tanah itu, dihidupkan dengan apa? Bil ma'i, nah, dengan diturunkannya air hujan ke atas bumi itu, atau disiram dengan air. Tanah yang gersang itu ya, mungkin kalau kamu ngelihat di sana, di mana, di Saudi atau di Mekah, di Madinah, itu tanah yang pada gersang gitu. Tapi ketika dibanjur dengan air, nah kayak di sini juga, apalagi di Indonesia mah, waduh, tanah pada subur gitu. Itu tanah yang mati itu dikasih air, kemudian ditanam
biji, ya, biji juga mati nggak? Biji itu mati. Karena apa? Karena tidak bisa jalan, tidak bisa bernapas, tidak bisa gerak, ya kan? Celep, ya, ditanam oleh kita, ya, ditanam oleh kita, plok, disiram dengan air, tanah, biji, air, hidup nggak? Siapa yang menghidupkan? Ahyainaha, kami yang menghidupkan, kata Allah. Ya, prosesnya dengan proses manusia menanam, tetapi apakah yang menghidupkan itu manusia? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Ya? Apakah kamu, hai manusia, yang menghidupkan pohon atau biji itu, atau kami? Am nahnu zari'un? Itu pertanyaan kepada kita yang perlu kita jawab. Ya? Apa jawabannya? Yang menghidupkan itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kira bahwa kamu yang nanam kemudian kamu yang menghidupkan. Enggak. Kamu itu hanya nanam doang. Yang menghidupkannya mah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ahyaina. Ahyainaha, kami hidupkan ia. Hidup tuh, tanah jadi hidup, ya, dengan dikasih air. Kemudian wa akhrajna minha habban, dan kami keluarkan darinya biji, ya, bijian, biji. Nah, itu sudah dihidupkan, sudah hidup, tumbuh, Allah tumbuhkan, jadi pohon. Kayak pohon apa? Pohon gandum atau pohon padi. Kemudian setelah itu muncul apa? Muncul kembali benih atau biji, ya, biji padi. Yang awalnya kecil, kemudian semakin besar, semakin berisi padi itu. Nah, itu ya. Akhrajna, kami keluarkan, minha, dari pohon itu atau dari bumi itu yang ada pohonnya, habban, ya, biji, kal hintoti, seperti hintoh. Mana hintoh? Al hintoh apa? Gandum, ya, seperti gandum. Kamu pernah ngelihat gandum belum? Ya. Di kita memang nggak ada gandum, ya. Yang banyak gandum di mana? Di Arab. Sedunia yang paling banyak gandum itu di mana? Di Arab juga ada, ya. Itu kamu, ya, makan gandum itu setiap hari itu. Contohnya apa? Roti, mie dari gandum tuh, mie. Dari mana? Yang paling banyak di mana? Di daerah Rusia dan Ukraina. Banyak di sana gandum. Nah, ketika Ukraina dengan Rusia perang, sehingga Indonesia pun, Pak Jokowi, presiden kita, langsung ke sana. Untuk apa? Mengamankan itu. Supaya jangan sampai dengan perang itu gandum tidak diimpor ke Indonesia. Indonesia tidak diimpor. Nah, itu. Juga negara-negara lain juga begitu. Takut kalau dengan perang itu sehingga gandum habis. Indonesia nggak bisa bikin mie. Bikin mie-nya dari apa? Bisa aja dari beras, ya. Apa mie yang dari beras itu? Pernah makan laksa? Laksa bukan laksa Bogor tapi laksa Tangerang. Enak bener itu. Itu mie-nya mie dari beras, ya. Tapi enak. Itulah, ya. Seharusnya kamu tidak makan mie, tapi makan laksa, ya. Tapi kamu kalau sama mie itu karena apanya? Karena bumbunya itu mungkin terlalu apa? Terlalu menarik sehingga sekali makan mie, Indomie, besok pengen lagi, besoknya pengen lagi. Kalau perutnya udah rusak baru ngomong.
baru tidak makan. Nah itu ya. Nah, jadi ini ya, kamu minta untuk supaya diberikan contoh di dunia ini. Nah ini sudah dikasih contoh. Sesuatu yang mati seperti tanah dihidupkan oleh Allah, ya, tumbuh biji, kemudian keluar bijinya dari pohon itu. Faminhu yakulun, dan dari biji-bijian itu kamu makan, mereka makan, ya, manusia makan. Apa nasi itu bukan biji? Ya biji padi. Ya. Biji padi disatuin, kemudian bersihin, digiling dulu, dikeluarkan ininya, isinya dari apa, gabahnya dibuang, berasnya diambil, dimasak dah, jadilah nasi. Kemudian dimakan. Paminhu ya kulun. Nah, apa kamu tidak melihat itu tuh kejadian yang seperti itu ya? Ini pertanyaan kepada siapa? Kepada orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Artinya ini perintah dari Allah, ya, agar supaya kita melihat kejadian itu, ya, melihat kejadian alam tersebut, dan kita ambil pelajarannya bahwa ini semuanya adalah tanda-tanda kebesaran dari Allah, ya, tanda-tanda kebesaran dari Allah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menghidupkan yang mati, bisa mematikan yang hidup. Yuhyil mauta wa yumitul yuhyil mauta wa ayatnya bagaimana? Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi, mengeluarkan dari yang hidup itu menjadi mati, mengeluarkan dari yang mati menjadi hidup, mengeluarkan dari yang hidup menjadi mati. Ya. Iya ya. Dari yang mati menjadi hidup, mengeluarkan dari yang mati menjadi hidup. Ya. Mengeluarkan dari tanah, biji keluar, kemudian tunas, jadilah pohon, kemudian keluar buah. Ya. Mengeluarkan buah dari yang mati. Atau mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ya. Sesuatu mati tetapi jadi hidup. Sesuatu hidup bisa jadi mati. Ya. Itu. Nah itu Allah ya, kekuasaan. Ini tentang kekuasaan Allah. Artinya apa? Artinya bagi Allah itu mudah saja untuk menghidupkan orang yang sudah mati sekalipun. Ya jangankan orang yang sudah mati, yang tadinya tidak ada sama sekali aja bisa dihidupkan. Apalagi ini sudah ada ya. Katanya kalau orang yang mati itu walaupun semua tubuhnya itu hancur, tapi ada disisakan oleh Allah itu tulang apa nih? Nah, tulang ekor. Dari tulang ekor itu nanti akan dibangkitkan, dihidupkan kembali menjadi manusia lagi. Wah, bagaimana caranya? Ya, jangankan kita, Nabi Ibrahim aja tanya kepada Allah untuk supaya lebih meyakinkan, aku ingin diperlihatkan bagaimana caranya. Jangan gitu ya. Maka diperlihatkanlah. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyacak-nyacak burung, kemudian dibagi 4. Yang satu di gunung ini, yang satu di gunung itu, yang satu di gunung. Lihat tuh. Dari penjuru sebelah sini terbang, kemudian yang ini terbang menyatu. Dari sini nyatu, dari 4 tempat itu jadilah burung yang kembali bisa terbang. Ya. Jadi itu bukan sulap. Kalau kita sulap manusia ya. Nah, kalau manusia walaupun ahli sulap, tetapi Allah tidak mengizinkan, nggak bisa. Semuanya Allah ya. Semuanya Allah yang menciptakannya. Semuanya Allah yang mengizinkannya. Yaitu ya.
Waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun. Terjemahnya. Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air. Nah, itu. Waja'alna fiha, dan kami jadikan fiha di mana? Di dalam tanah itu. Di atas tanah itu. Apa? Jannatin, surga-surga. Maksud surga-surga di sini apa? Kebun-kebun yang rindang, yang subur, ya. Itu di atas tanah. Di atas tanah. Fiha, di atas tanah. Basatin, basatin itu bustan, dari kata bustan. Bustan itu apa? Kebun. Jadi kami jadikan kebun-kebun yang indah, yang rindang, di dalamnya pohon-pohon. Nah, fiha mana? Di atas tanah itu. Di atas tanah yang mati itu Allah tumbuhkan kebun-kebun yang penuh dengan berbagai macam pohon-pohonan yang hidup. Kebun-kebun itu ada apanya? Min nakhilin, dari pohon kurma, wa a'nabin, dan pohon anggur. Yang ada buahnya tentunya, ya. Kurma yang ada buahnya atau keluar buahnya. A'nab, anggur juga begitu. Ada buahnya anggur yang kalau disebutkan jannat itu berarti kebunnya kebun yang subur. Itu jannat, ya. Jadi taman surga di dunia atau taman kebun itu ada dua macam, ya. Ada taman yang digunakan untuk kita lihat-lihat, gitu ya, lihat-lihat. Ada juga taman yang untuk dinikmati oleh kita, bisa kita nginjek-injek rumputnya dan sebagainya, ya. Nah, kalau yang di sini ini surga atau taman-taman surga atau taman-taman pohon-pohonan, ya. Kebun-kebunnya ini kebun-kebun yang bisa dilihat-lihat keindahannya dan juga bisa dimakan buah-buahannya. Ya, ini jannat itu, ya. Ajalna fiha jannatin min nakhil wa anabi wa fajjarna, dan kami pancarkan fiha, dari tanah itu, atau di atas tanah itu, minal uyun. Apa mana uyun? Ain, jamak dari ain. Apa mana ain? Ainun apa ainun? Mata. Yang dimaksud di sini adalah mata air. Mata air itu keluarnya dari mana? Dari langit apa dari tanah? Tanah. Dari tanah. Jadi Allah ini keluarkan mata air dari tanah itu. Ya, pernah nggak kamu melihat ada mata air yang keluar dari tanah? Luk, airnya bersih bener. Pernah ngeliat belum? Pernah kan di kampung? Atau air zam-zam. Itu air zam-zam itu keluar tuh, ya. Tinggal dipompa aja keluar supaya lebih banyak yang keluarnya. Itu keluar sendiri, ya. Ada banyak mata air. Bahkan kadang-kadang di jalan itu, kenapa jalan sering rusak? Karena di bawahnya ada mata air itu, sehingga cepet rusak tuh jalan tuh. Apalagi kalau aspal. Nah, jadi di kebun-kebun itu, masya Allah, pohon-pohonannya nikmat, ya, pohon-pohonnya rindang, buah-buahannya nikmat. Kemudian ada mata air. Luar biasa. Kalau sekarang mata air itu dibikin oleh manusia dengan cara apa? Bor. Memasang bor. Ya, memasang pompa air. Apalagi sekarang ada yang disebut dengan
satelit. Satelit itu mesinnya di bawah, jadi nggak kedengaran. Kalau pompa air biasa kedengaran suaranya ya. Tapi kalau satelit tidak. Nah itu juga semuanya sebetulnya karena Allah mengizinkan. Coba kalau Allah tidak mengizinkan, itu ada banyak orang yang mengebor sampai kedalaman 100 meter. Belum juga keluar air. Karena apa? Karena Allah tidak memberikan mata air kepada dia. Gitu. Tapi ada yang hanya baru 1 meter sudah keluar air. Jadi begitulah. Itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa fajjarna fiha minal uyun. Ai ba'duha, minha itu ba'duha, dari sebagian mata air itu ada yang dipancarkan, ada yang tidak. Ada yang harus dibor dulu, harus diambil dulu gitu. Ya. Jadi ternyata di dalam bumi ini, di dalam bumi itu ada apa? Ada juga sungai yang mengalir airnya di dalam itu. Ya. Cuma tidak kelihatan oleh kita. Ada juga sungai yang di atas tanah, di atas bumi. Kita bisa melihat itu ada sungai Citarum, ada sungai apalagi Mahakam, ada sungai Nil, ada sungai Cisadane dan sebagainya. Itu di atas tanah. Tapi ada juga yang di bawah tanah yang tidak dipancarkan oleh Allah ke atas kecuali orang sendiri yang harus mengebornya ke bawah. Ya. Nah, ada ya. Ini jadi sebagiannya ya, ayat duha. Untuk apa? Allah menciptakan kebun dengan mata air untuk apa? Kebun yang rindang, banyak pohon-pohonannya yang berbuah dan buahnya lezat, enak, kemudian ada mata air. Semuanya untuk apa itu? Liyakulu min tamarihi. Jadi ada manfaatnya. Allah menciptakan segala sesuatu itu ada manfaatnya. Ini orang-orang, kadang orang-orang kafir itu untuk apa? Allah menciptakan nyamuk. Untuk apa Allah menciptakan ba'udah? Menciptakan apa namanya? Lalat dan sebagainya. Kayak nggak ada kerjaan aja Allah ini. Gitu ya. Kenapa? Itu mereka mempertanyakan itu karena tidak paham manfaatnya. Allah menciptakan segala sesuatu itu pasti ada manfaatnya ya. Di antaranya ini tadi itu kebun-kebun, kemudian mata-mata air oleh Allah ciptakan itu manfaatnya liyakulu min tamarihi. Untuk supaya manusia bisa memakan darinya. Ya. Dari buah-buahannya itu bisa dimakan. Bi fathataini wa bidammataini. Ya. Bisa min samarihi bita min samurihi ya ini bi fathatain dengan fathatain atau bidammatain. Maksudnya apa ini? Ai tamarul madkur minan nakhili wa ghairihi. Jadi ini buah-buahan yang disebutkan tadi itu baik itu kurma wa ghairihi ataupun yang lainnya. Ya. Itu untuk untuk dimakan oleh manusia. Jadi indah sekali ya Allah menciptakan makanan karena manusia diberikan apa? Diberikan rasa lapar. Terus kalau sudah diberikan rasa lapar, apa Allah membiarkan kita lapar? Terus tidak. Allah menciptakan sesuatu yang supaya bisa menghentikan kelaparan, itu dengan makan. Apa? Nah, buah-buahan itu, biji-bijian, beti-betian, daun-daunan, pohon-pohonan dan sebagainya. Kemudian binatang-binatang ternak itu diciptakan oleh Allah untuk supaya bisa dimakan. Wa ma amilathu aidihim, dan apa-apa yang tangan-tangan mereka
kerjakan. Ya. Artinya apa? Manusia itu makan dari sesuatu yang sudah jadi, tinggal makan seperti buah-buahan dan sebagainya. Tapi juga manusia bisa makan kalau dia sudah mengolah sesuatu. Mengolah sesuatu. Ya. Contohnya, bosen kita kalau hanya makan apa? Makan singkong dibakar atau direbus. Bosen nggak? Bosen. Pengen kita makannya itu dengan variasi lain. Maka singkong dipotong, dibersihkan, di apa? Di apa namanya tuh? Hah? Dilembutkan itu apa namanya? Diulek. Kemudian jadilah pepais singkong. Atau jadilah dia kerupuk singkong, keripik singkong, Tape. kemudian jadilah dia tape singkong. Nah, itu diolah oleh siapa? Oleh manusia. Jadi manusia itu supaya bisa makannya itu terpenuhi semuanya, maka ya, harus selain kita membeli buah-buahan atau nanam buah-buahan, kita harus bisa mengolah buah-buahan, bebetian ataupun biji-bijian menjadi makanan yang lebih bervariasi. Ya. Pizza Hut dari apa? Pizza Hut. Pizza Hut dari apa? Singkong. Singkong. Roti. Itu perlu diolah dulu nggak? Diolah. Diolah. Ya. McDonald bikin roti dari apa? Dari gandum, ya kan? Ini diolah nggak? Ya diolah. Kalau nggak diolah, bisa nggak jadi roti? Yang nggak bisa. Nah, begitu juga dengan yang lainnya. Makanan apa lagi yang kamu seneng? Fried chicken atau ayam itu bisa dimakan dengan cara apa? Dimasukin aja ke dalam air panas, udah dimakan. Tapi enak nggak? Ya kurang enak. Ya kalau gitu ya harus diolah dong. Nah, amilat aidihim, dan apa-apa yang diolah oleh tangan-tangan manusia. Itu ya. Itu bisa dimakan oleh manusia. Afala yashkurun? Apakah kamu tidak bersyukur? Atau kenapa kamu tidak bersyukur? Ini artinya apa? Artinya perintah dari Allah kepada kita agar kita bersyukurlah kamu. Karena kamu sudah diberikan makanan itu. Ya, baik yang diolah dulu ataupun yang tidak diolah dulu. Itu Allah sudah berikan. Begitu juga dengan rizki, itu ada dua macam rizki itu. Ada rizki yang berjatuhan sendiri, seperti buah-buahan gitu, yang jatuh sendiri, tinggal kita makan. Tapi ada rizki yang harus kita berusaha dulu untuk bisa mengambilnya. Seperti seperti buah yang ada di pohon itu. Dia tidak akan jatuh sendiri, ya. Tapi harus kita ambil dengan menggunakan apa? Yaitu otak manusia yang harus digunakan. Ya. Itu. Begitu juga dengan ilmu, ada dua macam ilmu yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini dua macam. Ya. Alladzi 'allama bil qalam, Allah mengajarkan dengan perantaraan kalam. Maksudnya dengan usaha manusia. Maka kamu akan dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia sesuatu yang tidak diketahuinya dengan tidak perlu kita belajar dulu. Banyak nggak ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita tanpa kita belajar? Banyak nggak? Banyak juga. Kamu bisa ngomong, belajar nggak? Kamu bisa nen ketika lahir, belajar dulu nggak? Di dalam perutnya itu diadakan pelatihan. Pelatihan apa? Pelatihan untuk bisa nen ketika lahir. Nggak ada itu. Atau pelatihan apa? Pelatihan nangis ketika keluar dari
perut ibu. Pas keluar dari perut ibu, kamu harus nangis ya. Cara nangisnya begini. Oh, oh. Itu diajarkan nggak? Itu ilmu yang tidak diajarkan. Yang disebut dengan insting ya. Jadi ada dua macam ya. Nah, dari dua macam itu, dua macam rizki, dua macam ilmu, dua macam apalagi untuk dimakan oleh kita, itu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita harus bersyukur. Afala tashkurun, afala yashkurun. Ya. Kenapa mereka tidak bersyukur dengan itu? Sudah diberikan ini, itu dan sebagainya. Nah, ini artinya juga pertanyaan sama kamu. Kenapa kamu tidak bersyukur? Kamu sudah bisa hidup, bisa makan, bisa belajar di pesantren. Ya. Itu ya. Ini perintah untuk bersyukur, tapi dengan cara pertanyaan. Kenapa kamu tidak bersyukur? Itu ya. Artinya bersyukurlah kamu. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Terjemah. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Dari apa-apa yang mereka tidak ketahui. Maha suci Allah yang telah menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan. Ya, kullaha, segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Sadar nggak kamu bahwa segala sesuatu ada pasangannya? Kecuali siapa yang tidak ada pasangannya? Kan? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang ada pasangannya apa? Malam. Pagi, sore. Laki-laki, perempuan. Suami, istri. Bapak, ibu. Kakek, nenek. Apa namanya? Kalau paman itu apa? Paman itu kalau yang laki-laki apa namanya? Encing ya. Ada encing, ada encang. Ada encing, ada encang. Jadi semuanya Allah ciptakan kullaha. Semuanya. Itu berpasang-pasangan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya berpasang-pasangan. Mimma tumbitul ardu, baik itu sesuatu yang tumbuh di atas bumi, pohon-pohonan ya. Pohon-pohonan itu ada pohon yang laki-lakinya, ada pohon yang perempuannya ya. Buktinya apa? Buktinya ketika terjadi penyerbukan ya, putik dari sebelah sini itu harus bertemu dengan yang sebelah sini. Putik yang dari sini itu yang laki-lakinya berjalan menyatu, terbang melalui burung ataupun melalui angin, cus, dia kena, akhirnya baru jadi buah korma. Buah korma itu kalau tidak ada perkawinan serbuknya, ada caranya ya, Ustaz nggak tahu caranya bagaimana, itu tidak akan jadi biji korma. Ya. Begitu juga dengan kelengkeng. Kelengkeng itu harus dua pohonnya. Ya. Kalau hanya satu pohon maka tidak akan keluar buah kelengkeng. Kecuali kalau dari jauh itu ada kelengkeng sebelah sana kena angin ini atau di bawah burung, bisa tuh. Nah, harus dua, di sini satu, di sini satu. Nah, itu jadi berpasang-pasangan. Kamu tidak akan ada kalau hanya ada bapak doang. San, kamu tidak akan lahir kalau hanya ada bapak doang atau hanya ibu doang. Saya keluar dari ibu, nggak ada bapaknya. Bapaknya siapa? Kambing. Ya, nggak akan bisa.
karena Allah memang sudah menciptakan berpasang-pasangan, ya. Berpasang-pasangan dan kedua-duanya saling menikmati cinta. Buah dari cinta itulah maka keluarlah si Hasan, keluarlah si Sa'ad, keluarlah si Zaid, keluarlah si Wildan, Herun, nah, semua Alda. Itu buah dari pasangan. Ya. Maka kamu harus bersyukur. Kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim, atau dari kamu sendiri, ya. Jadi yang berpasang-pasangan itu bukan hanya pohon-pohonan, tapi juga manusia, wa mimma la ya'lamun, dan sesuatu yang tidak kamu ketahui, ya. Yang tidak kita ketahui itu banyak nggak? Banyak sekali, ya, kayak jin. Jin berpasangan nggak? Berpasangan. Dari mana kamu tahu? Pernah ngelihat jin lagi sedang berpasangan? ya tentunya ini dari siapa? Melalui wahyu, ya, melalui hadis Rasulullah dan sebagainya. Itu. Wa mimma la ya'lamun, dan sesuatu yang tidak tidak mereka ketahui, berpasang-pasangan juga. Minal makhluqat al-ajibah al-gharibah, dari makhluk-makhluk yang ajibah, ajib, yang aneh, gharibah juga asing, ya. Makhluk yang aneh dan asing itu siapa? Ada apa? Jin, ada malaikat, ada dan sebagainya, ada setan. Jin pada nikah nggak? Pada kawin nggak jin? Ya kawin, kalau nggak kawin nggak akan keluar anak. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idahum mudlimun. Ayat 37. Baca siapa? Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam kami tanggalkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan. Nah, ini juga tanda-tanda kebesaran. Nih, kalau kamu masih belum yakin juga, Allah itu menciptakan ayat. Tanda kebesarannya itu ayatul lahum. Tanda kebesaran bagi mereka dari Allah Subhanahu wa taala alal qudratil azimah. Atas kekuasaan yang besar dari Allah itu, yaitu al-lailu naslahu. Malam itu melepas diri. Tanggal, ya. Malam bisa melepas diri. Jadi apa? Minhu an-nahar. Melepas dari dirinya menjadi siang. Ada siang, ada malam. Siang berganti malam, malam berganti siang. Itu siapa yang menciptakan itu? Apa kamu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idahum mudlimun, lalu mereka menjadi gelap. Tadinya siang terang menjadi malam gelap. Ya, dakhaluna fid dolam. Semua manusia masuk ke dalam kegelapan, jadi gelap. Ya. Itu kalau pas bagian malam. Di sebelah sininya karena bumi itu bulat, di sebelah sininya terang, sebelah sini jadi gelap. Nanti kalau ini jadi terang, ini jadi gelap, gitu kan? Nah, itu. Semuanya Allah yang menciptakannya. Sudah ini bel. Oke. Karena sudah bel maka kita cukupkan pas sekali sampai ayat ke-37. Pelajari lagi ini dan jadikanlah ayat-ayat ini ayat yang dipahami oleh kita sehingga kita bisa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga takut terhadap siksa Allah nanti di yaumil kiamah yang disebut dengan takwa. Kita tutup sama-sama dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.